Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada surah Ali Imran ayat 164. Pada kesempatan ini kita mulai dari ayat 165. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Apakah ketika kalian ditimpa musibah yang sesungguhnya kalian telah menimpakan musibah itu kepada mereka 2 kali lipat, lalu kalian berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Katakanlah, itu berasal dari diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini masih berkaitan dengan peristiwa perang Uhud. Awalamma asabatkum musibah, atau ketika kalian ditimpa musibah, maksudnya musibah pada perang Uhud, yaitu gugurnya 70 orang di kalangan umat Islam. 70 orang gugur sebagai syahid, menderita kekalahan pada perang Uhud. Nah, itu adalah musibah. Qad asabtum mithlaiha. Tapi kata Allah, kamu juga sebelumnya sudah menimpakan musibah juga kepada orang-orang kafir. Bahkan kamu lebih banyak, yaitu 2 kali lipat. 2 kali lipat. Maksudnya yaitu pada peristiwa perang Badar. Nah, pada peristiwa perang Badar itu umat Islam itu mendapatkan kemenangan dengan terbunuhnya 70 orang kafir dan tertawannya 70 orang juga. Jadi 70 orang terbunuh, 70 orang tertawan, jadi 140. Nah, sementara umat Islam pada perang Uhud 70 yang gugur, ya. 70 yang gugur. Kok pas nian nangkonya 70 itu? Nah, itu wallahu a'lam 7 yang dimaksud itu apakah memang betul-betul 7 atau untuk menyebutkan banyak. Untuk menyebutkan banyak, karena orang Arab itu menggunakan kata sab'ah. Sab'ah itu 7. Sab'ah atau sab'in atau 70 atau 700. Itu tidak mesti berjumlah tepat angka 7, tapi untuk menyebutkan banyak. Jadi beda dengan kita. Kalau kita 7 itu ya 7 nian. Orang Arab tuh nyebut 7 itu kadang nyebut 7 itu yang dimaksud memang jumlahnya 7, atau untuk menyebutkan sesuatu yang banyak itu juga dengan kata 7. Makanya banyak 7 itu kapan kita baca Quran. Misalnya ada yang 7 nian, ada yang 70 dalam surah Taubah tuh. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Wahai Muhammad, kamu mohonkan ampunan untuk mereka, orang-orang munafik itu,
atau kamu tidak usah mohon mohon ampunan untuk mereka. Bahkan jika kamu mohon ampunan untuk mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Allah tetap tidak akan mengampuni mereka. Nah 70 itu bukan angka 7, tapi maksudnya nak sebanyak apapun kamu mohonkan ampunan untuk mereka, Allah tak mau mengampuni. Orang-orang munafik yang tidak ikut dalam perang Tabuk, nah itu 7 juga. Sama seperti ketika menyebut infak di jalan Allah, itu gunakan kata 7 juga, 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan dia dalam tiap-tiap tangkai terdapat 100 biji. Sama seperti misalnya ketika terjadi peristiwa Bani Ri'il dan Bani Dzikwan yang membunuh para penghafal Quran, itu disebutkan ada 70 penghafal Quran gugur. Nah itu tak mesti angka 7 nian. Maksudnya untuk menyebutkan banyak, makanya banyak angka-angka 7 itu ya, angka-angka. Kecuali makanya ketika ingin menyebutkan 7 itu benar angka 7, nah itu biasanya itu ada penegas. Misalnya ketika bicara tentang dam orang yang mengerjakan haji secara tamattu itu artinya masuk kota Mekah berihram itu untuk umrah dulu, bukan langsung ihram untuk haji. Jadi ihram untuk umrah, baru kemudian pas tanggal 8 Zulhijjah berihram untuk haji, itu namanya tamattu. Nah itu ada damnya itu menyembelih seekor kambing. Nah, kalau tidak bisa itu maka puasa fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum, maka berpuasa 3 hari di musim haji dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. Nah ketika disebut 7 ketika kembali ke tanah air, itu 7-nya itu masih mengandung 2 kemungkinan. 7 yang dimaksud itu apa memang angka 7 nian, jumlahnya 7, atau untuk menunjukkan banyak. Nah, tetapi ini disempurnakan kalimatnya tilka asyaratun kamilah. Puasa 3 hari di tanah suci, 7 hari setelah kembali ke tanah air, itu sempurnanya 10 hari. Nah, kalau 10 hari disebut 10 hari itu berarti 7 itu 7 nian. Kenapa? Karena tadi 3 tambah 7 sama dengan 10. Tak mungkin 7 itu jadi 8, jadi 9, jadi angka lain, tak mungkin. Kenapa? Karena ada ujungnya 10. Tilka asyaratun kamilah. Nah kalau tidak ada ujungnya itu masih bisa dipahami 7 itu bukan 7 benaran. Nah ini termasuk banyak peristiwa-peristiwa itu kok ngapu nak tepat 7 nih. Nah itu bisa jadi lebih, bisa jadi, tapi untuk menunjukkan betapa banyaknya orang Arab itu kadang menggunakan kata 7. Nah pada peristiwa perang Uhud, Allahu a'lam apa memang 70 angkonya, jumlahnya 70 nian apa 70-an, bisa jadi maksudnya lebih dari itu. Tapi kata Allah, qad asabtum mithlaiha, kalian dulu juga menimpakan musibah kepada mereka 2 kali lipat. Kalau di perang Uhud kalian gugur 70, di perang Badar mereka gugur 70, tertawan 70. Di perang Uhud umat Islam tidak ada tertawan. Kultum anna hadza, lalu kalian berkata bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Maksudnya apa? Jangan dipertanyakan, mereka mempertanyakan bagaimana kok kita bisa kalah, padahal kita ini adalah umat Islam, padahal di bersama kita ada Rasulullah,
ada utusan Allah Subhanahu wa taala yang kalau logikanya itu harusnya menang. Kenapa? Ya karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal minta, ya Allah hancurkan orang kafir itu, hancur harusnya itu. Nah, kultum anna hadza, lalu kalian berkata bagaimana kok kita bisa kalah padahal kita ini di posisi yang benar. Padahal bersama kita ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok kita kalah? Kaget. Kenapa? Karena di perang Badar itu mereka jumlahnya sedikit melawan musuh 3 kali lipat. Umat Islam cuma 300-an, orang kafir 1000, 3 kali lipat lebih yang harus dilawan. Artinya kalau dipukul rata, satu orang lawan wong 3, tiap satu orang lawan wong 3, tapi menang. Orang kafir gugur 70, kemudian tertawan 70. Nah di perang Uhud kok kalah? Itu kaget. Padahal kita ini di posisi yang benar. Kita ini bersama kita ada seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, huwa min indi anfusikum, itu dari diri kalian sendiri. Kekalahan itu disebabkan oleh kalian sendiri. Apa? Ya kalian tidak patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian di antara kalian tidak taat, tak nurut terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah biarkan kalian kalah untuk ngasih pelajaran. Lain kali jangan lagi. Nah, sudah diatur bagus-bagus, tahu-tahu dilanggar itu. Nah, maka Allah biarkan, biar untuk menjadi pelajaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini pertanyaan ini juga kadang terjadi pada diri kita. Kadang-kadang kita nih lah rajin sholat, puasa, kemudian perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah kita tinggalkan, tahu-tahu terjadi musibah, bertubi-tubi pula musibah. Kadang muncul tanda tanya, lah kok bisa cak ini? Apun yang salah aku ya Allah. Kadang-kadang aku lah nurut, segala lah dilaksanakan, tapi masih tetap mendapat musibah. Nah, kadang-kadang kita itu lalai. Kita itu kadang-kadang tidak terbaca, tidak teringat sama sekali, atau bahkan tidak menyadari bahwa ada satu kesalahan yang kita lakukan. Ada kesalahan, cuman karena kita merasa diri kita ini benar, merasa diri kita suci, seakan-akan tidak melakukan kesalahan. Seringkali kadang-kadang apun yang salah, banyak salah kita itu. Di antara salah kita itu apa? Ya mempertanyakan itu sudah salah. Mempertanyakannya itu sudah salah. Karena kita punya keyakinan bahwa Allah itu adalah fa'alul lima yurid. Allah itu melakukan apa yang Allah kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Tapi kitalah yang boleh ditanya, yang dimintai pertanggungjawaban. Allah ya fa'alul lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, ini kadang-kadang muncul kita mempertanyakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, mempertanyakan takdir itu kalau disertai dengan penolakan, pembangkangan, itu bisa menyebabkan kita kufur. Kalau sampai kita menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, aku tak terima ya Allah, pokoknya aku tak terima dengan takdir, itu menjadi dosa besar. Apalagi sampai tidak beriman kepada takdir, itu bisa menyebabkan kita keluar dari Islam. Nah, umat Islam pada saat itu ada juga yang mempertanyakan, kok kita bisa kalah ya? Padahal kita ini di posisi benar. Apa? Orang beriman itu benar.
karena dia beriman. Orang kafir itu salah ya karena dia kufur, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah beriman, berada di jalan yang benar, bahkan bersama kita ada seorang utusan Allah, tapi kok kita bisa kalah? Kul, lalu kata Allah, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, musibah itu min indi anfusikum, dari diri kalian sendiri. Mungkin kalian tidak sadar, tidak nyadarinya, tapi ada kesalahan yang telah kalian lakukan, yaitu tidak taatnya sebagian pasukan kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini ditutup ayat ini 165. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan ditanya, Allah nak bikin kamu menang pacak, nak bikin kamu kalah juga pacak. Jadi terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun terserah Allah, kita itu disuruh berusaha. Siapa tahu usaha kita itu, kehendak kita itu bersesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Disuruh jangan melanggar. Kalau melanggar ya bisa jadi karena pelanggaran itu akhirnya Allah membiarkan kita mendapatkan musibah. Tapi tetap innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mau bikin kamu menang walaupun jumlah kamu lebih sedikit bisa. Mau bikin kamu kalah walaupun jumlah lebih banyak juga bisa. Jadi menang atau kalah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kadang Allah ingin menunjukkan hikmahnya, nah itu dikaitkan dengan sebab yang kita lakukan sendiri. Sebab yang kita lakukan sendiri. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa bi idnillahi wa liya'lamal mu'minin. Dan apapun yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan itu pada perang Uhud, fa bi idnillah, itu semua dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak bisa juga. Tidak bisa. Allah tidak mengizinkan kalah, tidak bakal kalah. Maka kata Rasulullah ketika berpesan kepada Ibnu Abbas, kata beliau, seandainya seluruh umat ini bersatu, semua umat, semua makhluk ini bersatu, ala ayyan fa'uka bisyai'in, untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagimu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, maka tidaklah mereka dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu manfaat yang memang sudah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersatu padu untuk membahayakanmu, untuk menyusahkanmu, untuk membuat kamu menderita, itu tidak akan terjadi kecuali memang hal itu sudah ditetapkan oleh Allah untukmu. Jadi semuanya harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak bakal mati kecuali dengan izin Allah. Orang tidak akan mendapatkan kecelakaan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang menimpa kalian, kata Allah, pada perang Uhud, itu semua ya dengan izin Allah. Bukan karena kok kita bisa kalah, kita sudah dibantu oleh Allah kok bisa kalah. Tidak. Allah lagi tidak bantu kamu berarti waktu itu. Allah lagi membiarkan kamu. Allah yang mengizinkan kamu bisa kalah itu ya karena Allah mengizinkan kamu kalah. Maka apapun yang menimpa kalian pada perang Uhud itu, kata Allah, fa bi'idznillah, itu semua dengan izin Allah. Waliya'lamal mu'minin, dan supaya Allah tahu siapa yang betul-betul beriman,
wal ya'lamal ladzina nafaqu, dan siapa orang munafik. Jadi kenapa bahasanya supaya Allah tahu? Berarti sebelum itu Allah tidak tahu. Nah, itu bukan itu. Jadi ketika maksudnya tahu di sini, tahu terbukti dalam pandangan manusia. Jadi supaya orang-orang tahu tampak keluar yang sesungguhnya, yang aslinya. Karena di antara umat Islam yang masuk Islam, pada Rasulullah sallallahu menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada yang betul-betul beriman, ada yang pura-pura beriman. Jadi ada dua kelompok. Ada yang memang beriman lian, ada yang pura-pura beriman. Tidak beriman, tidak percaya, tetapi mereka masuk Islam. Mereka tidak percaya kepada kebenaran Islam, tapi masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Ada motif lain, yaitu motif ekonomi, motif duniawi. Mereka masuk ke dalam agama Islam. Allah Maha mengetahui. Allah pasti tahu semua siapa yang betul-betul beriman, siapa yang munafik. Tetapi Allah ingin menampakkannya kepada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin tampakkan biar jelas, biar terbukti siapa yang beriman, siapa yang munafik. Jadi apa yang menimpa kalian pada perang Uhud itu sebagai sarana pembuktian siapa yang betul-betul beriman, siapa orang yang munafik. Jadi ketahuan. Di antaranya satu ketahuannya itu ketika mereka berangkat mau berperang, itu banyak yang mundur ke belakang, balik lagi, tidak galak ikut perang, macam-macam alasannya, macam-macam alasan tidak mau ikut perang. Itu satu. Yang kedua, nanti setelah terjadi peristiwa perang Uhud, orang-orang munafik ini mencela mereka yang berangkat. Nah, itulah kamu galak ikut, mati kamu akhirnya gara-gara kamu ikut Muhammad itu perang melawan orang-orang kafir. Coba cak kami tidak berangkat, aman. Nah, itu ketahuan akhirnya, wah ini munafik, ini munafik. Wong lah kalah, wong lah jatuh korban banyak, dia nolong ida apa ida, pas wong dapat musibah dia ngatoi. Kita ini kan galak juga, ada yang punya mental munafik itu. Nolong ida, dah ikut dah. Tapi begitu wong itu dapat musibah, nah apa dak kata untung aku dah ikut. Padahal seharusnya dia nolong, seharusnya dia berempati. Ini jangankan nak nolong, berempati pun tidak. Sudahlah dak nolong, sudah itu malah tidak menunjukkan rasa empati. Sama cak kita misalnya dapat musibah, apapun musibah itu, musibah banjir kemarin, ada sekelompok orang itu nolong tidak, berempati pun tidak, malah ngatoi. Nah, inilah akibat kamu cak ini. Nolong tidak, ngapo apa tidak, berempati tidak, malah mencela, ngatoi. Nah, ini orang munafik. Orang munafik macam itu. Dia berangkat perang laidah, pas dapat kekalahan, dia malah ngatoi. Nah, coba ngikut saran kami, tidak usahlah perang, aman. Ngapalah kamu berangkat perang. Nah, ini memang Allah biarkan itu untuk menjadi sarana pembuktian siapa yang betul-betul beriman, siapa yang munafik. Wal ya'lamal ladzina nafaqu, supaya tahu mana yang beriman, mana yang munafik. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u, dikatakan kepada mereka, mari kita berperang di jalan Allah, atau mari kita membela diri kita, membela diri. Qalu,
mereka berkata, orang munafik ini, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami tahu itu kamu tuh nak berangkat perang, kami nak ikut. Nah, itu versi pertama penafsirannya. Ngejek, bahasanya tuh ngejek. Oh, kamu tuh perang yo. Oh, kami tahu perang, kami ikut katanya. Nah, itu satu, ada penafsiran macam itu. Yang kedua, ada yang menafsirkannya itu begini. Kami ini tidak pacak berperang. Seandainya kami ini pacak berperang, kami ikut. Kami ini tidak pacak. Bukan bidang kami perang itu. Bukan bidang kami. Nah, lajulah kamu yang pacak berperang baik. Kami tidak pacak. Kalau seandainya kami pacak, kami ikut kamu untuk berperang. Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Lalu kata Allah, mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Kenapa disebut lebih dekat kekufuran? Orang munafik itu secara hukumnya itu kafir ya. Secara zahirnya beriman. Sehingga dia itu ada dua sisi. Sisi zahir beriman, sisi batin kafir. Jadi seakan-akan 50-50. Separuh beriman, apa yang separuhnya zahirnya? Separuh kafir. Apa batinnya, dalam hatinya. Nah, pada hari peristiwa perang Uhud tuh, kalau yang sebelumnya separuh-separuh, zahirnya iman, batinnya kafir, pada peristiwa perang Uhud itu lebih dekat kepada kekafiran. Ngapa? Karena batinnya kafir, zahirnya pun sebagian menunjukkan kekufuran. Jadi zahirnya pun lah sebagiannya. Kalau selama ini kan tidak tahu zahirnya betul-betul beriman. Orang sholat ikut sholat misalnya. Nah, dengan peristiwa perang Uhud itu sebagian zahirnya pun sudah menunjukkan tanda-tanda kekufuran. Maka pada hari itu kata Allah, mereka itu bukan 50-50 lagi. Kalau sebelumnya 50-50, zahirnya iman, batinnya kafir. Pada peristiwa perang Uhud, batinnya kafir, zahirnya pun sebagiannya sudah jadi kafir. Jadi ibaratnya sudah di atas 50% kekufurannya itu. Walaupun secara hukum hakikinya mereka kafir. Kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan hati mereka, tidak beriman dengan hati mereka. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka berkata dengan mulut mereka apa yang tidak di dalam hati mereka. Maksudnya mereka mengucapkan dengan mulut mereka berbeda dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan itu dalam hati-hati mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini saja dulu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allah. 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 Bismillah.
Di sini. Pak Haji, mana Pak Haji? Pak Haji balik lu, Pak Haji. Pendekar katanya. Pak Haji balik lu. Undang. Ayo muncullah Pak Haji. Kundang dia biar dia bisa. Hidupin bisa itu, hidupin PC. Mana Di suaranya? mananya? Di mananya Di mana ada gambar kamera itu Pak Haji? Hah? Gambar kayak kamera buat apa tuh? Live gitu nah. Segi 4. Dipencet. Nggak tahu aku bagian mana lupa. Kalau kayak gitu, bagian Apa kabar itu Kakanda tuh? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kapan balik? Aku nih Senin kan berobat dulu Kak. Berobat. Yo, berobat. Kan sesak napas aku nih Kak. Kena Eko lah. Eko lah. Mana? Mana? Woi, Tat. Di, kasih dengan ustaz aku dulu di. Coba lagi ya, Bu. Aku nak ini dulu Dindo. Hari Senin nak berobat dulu aku Dindo. Sakit apa? Aku kan sesak terus napas aku sekarang ini. Bayo tuh. Itulah. Nak berobat dulu, nak jengok dulu apa masalahnya. Belum dia parah nih kan. Ya, paling itu tuh asam lambung. Hah? Asam lambung. Kalau asam lambung ya jadilah Dindo, tapi takutnya kalau jantung Dindo. Jangan. Aku cari tulang rambut dari salur. Iya. Galak cari itu juga. Apa? Aku galak cari itu juga. Berobat dulu nih. Selangnya tuh tersumbat. Berobat. Karatan selang tuh. Berobat. 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 Numpuk, karat numpuk. Berobat. Nah, ibu nanya mana Haji Takbir kata Ina nah. Nah. Haji. Ibu-ibu tuh. Pak Haji Bibi. ini. Dikitkan dulu dengan bibi-bibi itu Temu Ustaz Beh. Tat. Ustaz tuh. Ngaji dah besok tak tempat Ustaz itu Ardiansa. Apa? Ustaz Ardiansa. Nunggu kalau ada yang bawa mobil. Rohman tuh lah. Nunggu diajak uang. Kalau tuh kami ke Kambil kopirin baik. Oh iya. Bala balik tanggung kami. Iyalah. Aku nih nak berobat gigi Tat. Aduh, Ustaz. Itu asam lambung baik itu. Asam lambung ya. Aku pernah ke sampai rekam jantung. Ya itulah. Bukan yang itu. Nak di ini dulu nih. Kita cek dulu apa masalahnya. Cewek anu. Ini mana? Ada anak di kamar anak dua-duanya. Jadi lu nak balik.
Hari Senin kan berobat dulu, selain lu jenguk lu berobat dulu. Berobat dulu, jenguk cawano. Kalau di sini kan di Siloam sini kan berobatnya. Iya, iya. Nggak ada apa-apa. Hah? Apa tat? Sehat insyaallah. Amin 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 amin. Tuh karena kesumpet tuh lah bener lah. Makan apa tuh tat? Dia mau Nasi gemuk. mau makan nasi kurus. Pendekar. Mbak Dodo aku tuh kalau aku udah kate itu tolong jago. Duduk di pohon. Nah, siapa ngambil tempat duduk aku tuh? Oh, dasar nian pendekar. Kalau udah ditunggui kaplingan hilang. Iya. Banyak yang merebutnya kaplingan nih. Iya. Nah, yo, aku tunggunya, aku jagonya. Ya tolonglah dijagolah dah. Bahaya kalau udah itu. Berobat. Oke, kamu balik dah, udah duduk sini lagi, ke. Mudah aku tunggu. Berobat uy. Berobat. Berobat uy. Kelas kaca. Uy. Belum ada gelas-gelas kaca ini, nak cari yang gelas kaca yang iluk nian. Belum ada. Kalau tanya Ustaz Taufik kamu. Apa? Ustaz Taufik nah, nyari kamu ini nah. Lah ditanya. Nah, Mana Ustaz Taufik? nah. Di. Ustaz Taufik tu di. Apa? Ustaz Taufik di. Wah, Yudi. Pak Ji. Ya, Apa kabar? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Syukur. Ngapa Oh. Cai nggak ditampil ke apa kae? Nggak bisa mana yang nak dipijit nih, kayak salah pijit pula. Coba pijit tombol merah. Yang udah merah. Merah sendi. Ya alhamdulillah sehat dia. Ya, alhamdulillah sehat tat ini tat. Ya minimal sebulan. Ya aku nak ini tat, nak berobat dulu tat. Ya si iki kurangi mangan duku. Iya. Kaya ini mangan duku iku satu penyebab batuk pilek iku. Iya ya tat ya. Iya mandurene dikaiki. Iya. Masya Allah. Ya syukur alhamdulillah. Ya tat. Iki live iki ya. Iki didelok. Iya. Lah tapi aku nak baca nampilkan kameranya tat. Piye? Live tapi aku tidak bisa tampilkan kameranya sekarang ini. Oh iya. Ya mungkin kepenuhan memori Pak Haji. Iya. Tat. Ya alhamdulillah. Piye? Ya. Lagi minta tolong itu tat ya. Ya Iya. alat itu kan masuk sana lah tuh ya. Nggih. Insyaallah. Langsung wae Ipan Rono ya. Ya tat ya. Nggih. Kapan ke Palembang tat? Aku tanggal 16 Ji. Hari 16 Jumat. ya. Langsung daftar ke bocah kan. Oh iya. Mm-mm. Terus masuknya kapan dia? Nah, masuknya aku kapan pokoknya milu tes dhisik kan. Milu tes Oh, dhisik. Jus 28 dhisik kan. Sama Oh jus iya. 7 we. Mantap lah tuh tat. Dua-dua di sana kan aman kalau berangkat. Si kok Amin. tujuan cek dulu. Ikulah nikmati Gusti Allah sing gak tak terbayar ke Gusti. Iya. Ikulah. Alhamdulillah lah.
anaknya gelem nyantri kan. Alhamdulillah. Nah, Yalah, bapaknya santri kok pendekar, bapaknya santri. Terus pendekar apa pendekar Warkudoro, Gatot Kaca. Warkudara. Warkudoro, Gatot Kaca. Piye meneh? Nggih Ji. Etat. Siap. Matur nuwun Ji. Etat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah lengkap. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah dengan wajah yang penuh dengan kegelisahan. Rupanya dia datang kepada Rasulullah dalam keadaan yang sungguh luar biasa. Apa problemnya? Apa permasalahannya? Bukan karena urusan dunia, bukan karena urusan ekonomi. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, begitu banyak dosa-dosa saya, seolah saya ini sekarang menanggung beban berat seperti memikul gunung yang berat. Ya, karena dosa saya sedemikian luar biasa. Ya Rasulullah, apa kira-kira solusi? Maka kata Rasulullah SAW, ikuti saya baca doa. Allahumma maghfir awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja'inni min amali waghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa kama qala sallallahu alaihi. Ya Allah, ampunan lebih luas daripada dosa-dosa dan rahmat yang aku harapkan daripada amal. Ampuni aku ya Allah. Tidak akan ada yang mengampuni dosaku kecuali diri. Baca sama sahabat kita dibaca dan perlahan kelihatan wajahnya mulai cerah, wajahnya mulai sunyi. Rambung baik.